Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan pengujian normalitas data dengan menggunakan teknik dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk menggunakan bantuan SPSS. Di sini langsung saja kita ke kasus. Di sini ada kasus, misalkan diketahui suatu data penelitian yang berupa nilai UTS suatu mata kuliah dari 50 mahasiswa yang tersaji di atas. Di sini ini datanya, data nilai UTS dari 50 mahasiswa tersebut. Kemudian dengan mengambil taraf signifikansi alfa 5%, selidiki apakah data sampel tersebut atau sampel data tersebut itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, seperti kita ketahui bahwa pengujian normalitas data itu bisa dilakukan dengan secara analisis, maksudnya numerik, yaitu dengan menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Anderson-Darling dan sebagainya, Lilliefors, masih banyak pilihan yang lainnya. Kemudian atau dengan cara secara visual, kita melihat dengan plot, Kiki plot gitu kan, bisa melalui Kiki plot, bisa melalui sekilas dengan melalui trend normal Kiki plot gitu. Itu kita bisa tahu dia berdistribusi normal atau enggak gitu ya. Nah, kita coba akan mengolah ini dengan menggunakan SPSS, tapi yang kita akan coba adalah secara teknik analisisnya, yaitu dengan menggunakan metode Kolmogorov dan Shapiro-Wilk ya. Nah, tentu saja untuk pertama kali ketika kita mau melakukan pengujian hipotesis, yang pertama adalah kita harus menentukan rumusan hipotesisnya. Di sini rumusan hipotesisnya adalah H0 itu adalah distribusi data sampel nilai UTS untuk suatu mata kuliah tertentu tidak berbeda secara signifikan dari populasi normal secara teoritis. Kemudian di sini distribusi H alternatifnya itu adalah distribusi data sampel nilai UTS suatu mata kuliah berbeda secara signifikan dari populasi normal secara teoritis. Nah, nanti data ini kita input ke SPSS ya. Kita input ke SPSS. Di sini sudah diinputkan. Ketika input SPSS, di sini jelas ini adalah pendefinisian dari variabel nilai gitu kan. Terus di sini sudah diinput 50 data nilai 50 nilai UTS mahasiswa suatu mata kuliah gitu kan. Nah, di sini selanjutnya itu kita ke analyze gitu kan. Terus di sini ada descriptive statistik, lalu kita ke explore gitu kan. Nah, di sini apa yang mau kita cek? Yang mau kita cek adalah nilai UTS. Ini kita masukkan ke dependent list gitu kan. Nah, untuk faktor list itu apabila di sini ada pengkategoriannya untuk nilai UTS, misalnya dibedakan kelas A, kelas B, atau laki-laki berdasarkan gendernya laki-laki atau perempuan. Nanti kita coba tambahkan di sini pembedanya ya. Label case by misalnya ada penlabelan lainnya gitu setelah factor list. Nah, kemudian di sini kita klik statistik. Kalau Anda memerlukan di sini kan kita ingin tahu berapa derajat kepercayaannya. Di sana diambil taraf signifikansi alfanya adalah 5%, sehingga interval kepercayaan untuk rata-ratanya adalah di 95%. Nah, di sini kalau Anda perlu ukuran-ukuran lain, nilai estimator, ada outlier atau enggak, persentil, ya Anda tinggal centang ini gitu kan. Nah, kalau enggak ya udah biarkan apa adanya, enggak perlu dicentang. Nah, untuk plot di sini, untuk box plot biarkan faktor level together gitu kan. Kemudian untuk deskriptif, Anda perlu nggak gitu kan, perlu nggak ininya, perlu diagram batang daunnya nggak, perlu histogramnya nggak gitu. Kalau perlu ya Anda silahkan centang, kalau nggak perlu juga nggak
tak perlu dicentang. Untuk box spot juga kalau Anda tidak perlu ya no one aja gitu kan. Nah di sini ini yang terpenting yang harus Anda dicentang adalah normality plot with test. Berarti kita mengecek uji normalitas di sini. Klik continue. Ini option biarkan apa adanya. Missing value karena kita nggak punya missing value. Kalaupun ada berarti exclude cases listways gitu kan. Di sini lalu display apa yang ingin Anda tampilkan. Apakah hanya statistiknya saja? Apakah hanya plotnya saja ataukah mau keduanya, seperti itu. Misalkan kita mau plotnya saja ya kita tinggal klik plot gitu kan. Ketika yang kita klik plot ya yang ada pilihan di plot itu saja yang nanti akan muncul gitu kan. Misalnya kita hanya berfokus pada distribusi normal, maka kita klik hanya plot saja, boleh. Jadi yang perlu tadi pilihan statistik nggak perlu gitu kan. Nanti kita klik OK. Atau kalau penasaran kita klik keduanya ya, kita nanti akan ini kan. Nah, di sini Anda perhatikan. Di sini output yang pertama itu adalah ada cache processing summary. Di sini cache processing summary itu berarti di sini menunjukkan bahwa nilai OTS itu datanya ada sebanyak data validnya itu ada sebanyak 50, berarti 100% datanya adalah valid, missing value-nya tidak ada, seperti itu. Nah ini adalah deskriptif gitu kan. Ini akan muncul ketika Anda tadi ini tidak akan muncul kalau Anda hanya mengklik plot saja, seperti itu ya. Nah di sini ini adalah ukuran-ukuran statistik deskriptifnya gitu kan. Dari sini kita bisa tahu rata-rata nilai UTS tersebut itu adalah 75,00 dengan standar error rata-ratanya adalah 1,934. Kemudian di sini interval kepercayaan untuk rata-ratanya itu adalah dengan batas bawahnya 71,11 dan batas atasnya adalah 78,89. 5% trim min itu adalah nilai rata-rata yang kita peroleh setelah kita membuang 5% data teratas dan 5% data terbawah gitu kan. Nah di sini rata-ratanya menjadi 75,34. Nah 5% trim min ini adalah digunakan ketika kita terindikasi adanya outlier. Ini sangat berguna karena dengan kita membuang 5 data teratas dengan 5 data terbawah, otomatis si outlier yang kita punya itu akan terbuang gitu kan. Nilai median, variance dan sebagainya. Jadi ini adalah nilai-nilai statistiknya. Nah ini yang terpenting gitu kan. Ini yang terpenting yang dari tujuan kita melakukan pengujian sekarang itu adalah memang uji normalitas. Anda perhatikan di sini ada dua tampilan, Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk gitu kan. Nah terkadang di sini Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk itu menghasilkan kesimpulan yang berbeda gitu kan. Nah ketika Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk itu memberikan kesimpulan yang berbeda, manakah yang harus kita pegang gitu kan. Nah di sini berdasarkan riset dari Nur Nadian Muhammad Razali, Yap Benoit pada artikelnya yang berjudul Power Comparison of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Liddy-Forss dan Anderson-Darling itu yang diterbitkan pada Journal of Statistics Modeling. Di sini dikatakan bahwa yang punya powerful itu adalah Shapiro-Wilk, kemudian Anderson-Darling, Liddy-Forss, baru yang terakhirnya adalah Kolmogorov-Smirnov, seperti itu. Jadi memang powernya itu kalaupun misalnya ada perbedaan, kita akan lebih baik mengikuti ketentuan yang Shapiro-Wilk ya. Nah di sini kebetulan Anda lihat di sini kita lihat bahasa yang Kolmogorov-Smirnov. Di sini statistik uji dari Kolmogorov-Smirnovnya kita dapat 0,075 dengan derajat kebebasan itu adalah 50 dan nilai signifikansinya itu adalah 0,200 gitu kan. Nah nilai
dari 0,200 ini lebih dari alfa. Alfa yang tadi itu adalah signifikansinya 0,05. Ketika nilai signifikansi itu lebih dari alfa, maka kita menerima H0. Kalau kita menerima H0 apa artinya? Kalau kita menerima H0 itu artinya bahwa kita punya cukup bukti untuk menyatakan bahwa atau terdapat bukti yang mendukung bahwa distribusi data sampel nilai UTS suatu mata kuliah itu tidak berbeda secara signifikan dari populasi normal secara teoritis, gitu kan? Artinya si data sampel nilai UTS itu dia berdistribusi normal seperti itu. Nah, untuk Safirovic nilai statistik ujinya adalah 0,966, derajat kebebasannya itu adalah 50 dan nilai signifikansinya itu adalah 0,159 gitu kan. Nah, di sini kita tahu bahwa nilai signifikansinya itu juga lebih dari alfa gitu kan. Taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian kita menerima H0. Kesimpulannya kebetulan sama, alhamdulillah ya. Kesimpulannya itu adalah bahwa di sini menerima H0 artinya terdapat cukup bukti untuk kita bisa menyatakan bahwa distribusi data sampel nilai UTS suatu mata kuliah itu tidak berbeda secara signifikan dari populasi normal secara teoritis, seperti itu gitu kan. Jadi apa sih, ada yang menyatakan Safirovic cocok untuk yang kalau sampelnya kecil gitu, berdasarkan tadi artikel yang Razali itu, bahwa keempat-empatnya baik Lily Force, Anderson Darling, Kolmogorov Smirnov maupun Safirovic itu dia punya power yang kurang untuk dalam menentukan pengujian untuk sampel yang ukurannya kecil, seperti itu ya. Nah, tadi seperti diutarakan bahwa selain dengan menggunakan pengujian yang secara analisis tadi, bahwa untuk yang distribusi normal juga pengujian distribusi normal juga bisa dilakukan dengan menggunakan secara grafik. Namun sangat tidak mungkin agak sedikit kurang disarankan kalau kita menentukan uji normalitas dengan menggunakan grafik. Kenapa? Karena pengujian normalitas dengan secara visual itu akan memberikan penafsiran yang berbeda pada setiap individu, gitu kan. Nah, penafsiran berbeda jelas akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda, gitu kan. Nah, untuk lebih menguatkan gitu, mungkin setelah kita lihat secara grafiknya seperti ini, hasilnya adalah distribusi normal, mungkin akan lebih baik kalau dikuatkan juga secara teknik analisisnya, gitu ya, pengujian secara analisisnya. Nah, di sini pengujian normalitas juga bisa dilihat dengan melihat grafik normal Kiki-plot. Nah, grafik normal Kiki-plot ini dibangun oleh nilai harapan, gitu kan, dengan nilai observasi dengan nilai harapan normalnya. Nah, Anda lihat di sini, Anda bisa lihat bahwa di sini data semuanya hampir berada di sekitar garis, itu kan, berada di sekitar garis. Nah, ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa si data sampel nilai UTS suatu mata kuliah yang dipunyai itu adalah dia berdistribusi normal atau berasal dari populasi yang berdistribusi normal ya. Selain dengan menggunakan normal Kiki-plot of nilai UTS, jadi gini kan, Anda bisa lihat bahwa ini semuanya garisnya dekat ya, gitu kan, hampir semuanya berada di satu garis ini, gitu kan. Kita bisa menyebutkan ini normal, tapi mungkin bagi yang sangat strict sekali, ini jauh, yang ini jauh gitu, ini enggak normal gitu, bisa aja seperti itu, gitu kan ya, gitu. Tapi kalau di sini kalau kita lihat bahwa ini semuanya menyebar berada di sekitar garis ini yang hitam ini, gitu kan. Nah, ini bisa kita katakan bahwa ini berdistribusi normal,
data sampelnya. Nah, selain dengan menggunakan normal Ggplot, untuk uji normalitas juga bisa kita menggunakan detrained normal Ggplot ya. Anda bisa lihat di sini. Kalau Anda perhatikan di sini, Anda lihat datanya, gitu kan? Nah, di sini bahwa sebagian data itu terpola di garis ini ya. Sebagian data ini terpola di sekitar garis, gitu ya. Terpola di sekitar garis, kecuali mungkin yang ini agak jauh, gitu kan? Nah, dengan demikian kita bisa katakan bahwa si data sampel nilai UTS itu berasal dari populasi berdistribusi normal, seperti itu ya. Namun sekali lagi, karena ini melihat grafik gitu kan, ini ada sangat tersebar atau gimana, jauh atau dekat, itu persepsi setiap orang pasti akan berbeda gitu kan. Jadi mungkin alangkah baiknya pengujian normalitas itu digunakan dengan teknik uji dengan menggunakan statistik uji atau secara analisis gitu. Melanjutkan materi yang pengujian normalitas tadi, ketika di awal itu kita hanya menguji apakah data sampel nilai UTS suatu mata kuliah itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, kemudian di sini kita tambahkan ada variabel gender, gitu kan? Ada variabel gender di sini. Nah, kalau dengan keberadaan variabel gender ini, gitu kan? Bagaimana cara menguji distribusi normalnya? Misalnya kita ingin tahu apakah nilai UTS suatu mata kuliah untuk gender pria itu berasal dari sampel distribusi normal atau tidak, gitu ya. Nah, di sini kita masih sama ke analyze, terus ke descriptive statistik, lalu ke di sini explore, gitu kan. Nah, di sini untuk gendernya kita masukin ke factor list, gitu kan. Nah, di sini kita kita pilih yang hanya plot saja, atau bolehlah kita tampilkan keduanya, gitu kan. Lalu kita klik statistiknya, kita masih pakai yang tadi, plotsnya juga sama, gitu kan ya, gitu. Nah, di sini kita klik OK, gitu ya. Nah, ini akan keluar. Di sini untuk Class Processing Summary itu informasi bahwa nilai UTS laki-laki itu ada sebanyak datanya sebanyak 32. Kemudian untuk yang perempuan itu ada sebanyak 18. Tak ada kasus yang data hilang, gitu kan. Ini adalah statistika deskriptif, informasi statistika deskriptif untuk nilai UTS berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, bahwa nilai UTS untuk mahasiswa berjenis kelamin laki-laki itu mempunyai rata-rata sekitar 73,41 dengan standar error 2,449. Ini rentang kepercayaannya atau interval kepercayaan untuk rata-rata tersebut sama seperti yang tadi. Sedangkan untuk yang perempuan ini informasinya, gitu ya. Jadi kalau yang tadi itu keseluruhan, di sini sudah terbagi berdasarkan gender. Nah, kemudian untuk tes normalitasnya juga sama, di sini sudah terbagi, gitu kan. Terbagi uji normalitas untuk nilai UTS laki-laki dan uji normalitas untuk nilai UTS perempuan. Nah, di sini ini adalah menggambarkan untuk yang Kolmogorov-Smirnov. Di sini nilai statistik uji untuk yang nilai UTS laki-laki dengan nilai signifikansi 0,20. Ini untuk yang Shapiro-Wilknya seperti ini, gitu kan. Kalau kita perhatikan di sini, bahwa baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, nilai signifikansinya itu yang di Kolmogorov-Smirnov sama-sama 0,2 itu lebih dari alfa, gitu kan. Berarti H0 diterima. Dengan demikian apa? Nah, dengan demikian nanti perumusan hipotesisnya di sini bahwa distribusi data sampel nilai UTS suatu mata kuliah, nilai UTS mahasiswa
mahasiswa suatu mata kuliah tidak, mahasiswa di sini maksudnya laki-laki ya, atau gini, nilai UTS mahasiswa berjenis kelamin laki-laki suatu mata kuliah itu tidak berbeda secara signifikan. Berarti yang ininya sama gitu ya. Jadi dengan demikian kita punya kesimpulan bahwa distribusi dari data sampel, nilai UTS suatu mata kuliah, nilai UTS mahasiswa itu nilai UTS suatu mata kuliah mahasiswa itu adalah tidak berbeda secara signifikan dari populasi, artinya berdistribusi normal. Begitupun untuk yang jenis kelamin perempuan. Safirowick pun karena dengan melihat nilai signifikansinya gitu kan, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, nilai signifikansinya itu adalah lebih dari alfa. Dengan demikian H0 diterima, berarti si distribusi data sampel nilai UTS suatu mata kuliah mahasiswi gitu kan, suatu mata kuliah itu dia berdistribusi normal. Nah, di sini ini kiki plotnya untuk yang laki-laki. Anda bisa lihat datanya semuanya berada di garis ini, berarti dia berdistribusi normal. Untuk yang perempuan juga sama, cuman beda yang ini gitu kan. Terus yang ini juga sama, dia membentuk berada di sekitar garis ini, tidak terlalu jauh gitu kan. Ini untuk box plotnya gitu kan, tidak ada data yang di luar dari ini batas, sehingga tidak ada pencilan seperti itu ya. Jadi itu adalah pembahasan uji normalitas. Bagaimana kalau yang tanpa ada pemisah faktor listnya dengan ada faktor listnya seperti itu gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.